Seperti kita tahu, kalau Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil lolos ke babak round 4. Dan menariknya, lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia semua berasal dari Timur Tengah. Nah, sebelumnya, AFC sudah menentukan kalau babak round 4 ini akan dimainkan di Qatar dan Arab Saudi. Sedangkan di sisi lain, negara Timur Tengah kini sedang dalam konflik yang tentu cukup riskan jika dipaksakan tetap main di sana. Dan Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak terlibat dalam konflik tersebut. Sehingga banyak yang menginginkan kalau babak round 4 digelar di GBK saja. Dan jika benar adanya, jelas ini kesempatan emas bagi kita untuk bisa mewujudkan mimpi menembus tebalnya dinding dunia. Apalagi ketika bermain di kandang, Indonesia hampir tak terkalahkan. Ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel memang menjadi isu geopolitik yang signifikan di kawasan Timur Tengah akhir-akhir ini. Dan hal itu bisa jadi akan mempengaruhi stabilitas regional termasuk Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk AFC sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi setelah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Qatar diserang oleh Iran pada Selasa kemarin. Emir Qatar ikut tegang, pun begitu dengan Pangeran Arab Saudi yang tak terima jika Qatar ikut dalam peperangan tersebut. Tapi untungnya, ketegangan itu mulai mereda setelah Amerika, Israel, dan Iran sepakat untuk melakukan gencatan senjata secara total. Ya, meski gencatan senjata sudah diberlakukan per 24 Juni kemarin, ketegangan bisa saja terjadi kapan saja. Tentu hal itu dapat menciptakan ketidakpastian keamanan. Qatar deh misalnya, negara itu memiliki hubungan diplomatik yang lebih netral dengan Iran dibandingkan dengan Arab Saudi. Namun baik Qatar dan Iran tetap rentan terhadap spillover konflik seperti ancaman keamanan di wilayah udara atau maritim, terutama jika konflik meluas hingga ke Selat Hormuz atau Teluk Persia. Nah, melihat itu semua, wajar jika beberapa negara peserta seperti Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman telah menyuarakan protes terhadap penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah dengan alasan potensi keuntungan tuan rumah. Selain itu, ada pun kekhawatiran keamanan regional. Situasi ini dapat membahayakan kelancaran turnamen sekaligus menurunkan kepercayaan antar negara peserta, tulis harian Oman Daily dalam laporannya. Sementara itu, di media sosial, warganet juga mencerminkan desakan agar pertandingan dipindahkan ke lokasi netral seperti Jepang atau Korea Selatan misalnya, untuk menghindari resiko konflik di Timur Tengah. Selain bermain di tempat netral, Pak Erik juga kembali mengajukan banding untuk menjadi tuan rumah babak round 4 ini. Apalagi Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang tak terlibat konflik dan mereka juga memastikan para peserta tetap aman dan bisa memainkan babak round 4 dengan nyaman. Tapi ya sekali lagi, semua keputusan ada di tangan AFC dan FIFA. Meskipun FIFA setuju-setuju aja, tapi ini kan ranah AFC. Ya kita harus hormati semua keputusannya nanti, kan gitu. Qatar dan Arab Saudi harus pasrah. Meski sudah sepakat untuk melakukan gencatan senjata,
Tapi jika ketegangan antara Iran dan Israel kembali terjadi hingga bulan Oktober nanti, maka FIFA bisa menekan AFC untuk mempertimbangkan relokasi ke tempat netral demi menjamin keselamatan pemain dan ofisial masing-masing tim. Sebab ketegangan regional tentu dapat menciptakan suasana yang kurang kondusif terutama bagi tim tamu, termasuk potensi gangguan logistik atau kekhawatiran keamanan bagi pemain dan pendukung. Ya, ini tentu beneran udah jadi pembahasan umum dan emang AFC tengah mempertimbangkan ini semua. Di satu sisi, Arab Saudi dan Qatar sendiri diketahui akan melancarkan protes apabila status tuan rumah benar-benar dicabut. Sebab dari sisi keuntungan teknis, mereka jelas untung, karena biar bagaimanapun, tuan rumah pasti punya sedikit keistimewaan. Dan seperti yang diungkapkan oleh Bung Harpa, kalau secara jadwal, Arab serta Qatar nantinya akan punya jatah waktu yang lebih panjang. Sehingga dari sisi stamina, ya mereka jelas diuntungkan. Tapi kembali lagi, semua tergantung di situasi Timur Tengah itu sendiri. Kalau udah kondusif, ya udah nggak apa-apa. Toh sebenarnya bagi para pemain mau main dimanapun nggak jadi masalah. Seperti yang diutarakan oleh Justin Hubner dalam sebuah wawancara bersama Kumparan. Yang mana Justin menegaskan bahwa dirinya tak takut bermain di Qatar atau Arab Saudi. Dan udah pasti, ia bersama semua rekan-rekannya akan melakukan yang terbaik agar timnas Indonesia meraih hasil positif. Setidaknya ini membuat kami lebih dekat, tapi tentu saja kami ingin bermain di Jakarta. Kami merupakan tim yang sangat kuat jika bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Tapi bagi saya pribadi ini tidak masalah. Kami harus bisa mengalahkan siapapun lawannya dan dimanapun. Saya tidak pernah takut dengan tim manapun. Saya hanya melakukan pekerjaan saya dan bermain sama seperti yang selalu saya lakukan, ucap Justin Hubner dikutip dari Kumparan. Menimbang peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, jika berbicara soal peluang Indonesia sendiri, tentu saja tim Garuda harus bisa meraih 4-6 poin dengan selisih gol yang bagus kalau pengen dibilang aman. Kalau semisal dapat 4 poin dari total 2 match, berarti ada peluang bisa lolos ke round kelima. Namun jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia, ya apapun caranya harus dapat 6 poin. Yang mana artinya 2 match menang semua, termasuk lawan tuan rumah. Pertanyaannya, apakah kita bisa? Definitely bisa, asalkan semua aspek mulai dari fisik, taktik hingga form pemain, semua berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena main di Timteng gak cuma soal urusan skill, tapi juga mental. Mulai dari ketegangan geopolitik, terus cuaca yang panas kering, serta hal-hal non-teknis lainnya. Itulah kenapa PSSI diketahui akan coba untuk sebisa mungkin menambah kekuatan dengan pemain terbaik yang selama ini dirumorkan. Pascal Strike, Miliano Jonathans, Tristan Guyer, Dean Zembergen, Laurin Ulrich, sampai ke nama Jairo. Apapun caranya, mungkin akan coba untuk dikejar. Tambahan 1 back, 1 pemain tengah, dan 1 pemain tipe menyerang udah sangat bagus dan berarti. Sementara itu, jika nantinya Indonesia tiba-tiba ditunjuk sebagai tuan rumah babak round 4, jelas ini sebuah anugerah tersendiri. Karena biar bagaimanapun, kalau main di kandang sendiri, peluang Indonesia akan jauh lebih besar. Apalagi selama babak round 3 kemarin, Indonesia tak terkalahkan di kandang. Dan hanya Jepanglah yang berhasil mencuri 3 poin dari kita. Dan terlepas dari apapun, meskipun saat ini belum ada indikasi kuat bahwa Qatar dan Arab Saudi akan batal menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, akan tetapi ketegangan Israel-Iran jelas menimbulkan kekhawatiran, terutama soal keamanan. Itulah kenapa FIFA meminta AFC memantau situasi geopolitik hingga mendekati Oktober 2025. Jika memang sikonya masih belum kondusif, ya FIFA
pastinya akan mencabut keputusan AFC soal menunjuk Arab serta Qatar sebagai tuan rumah. Gak peduli jika nantinya tim Timur Tengah pada protes, karena pada intinya keselamatan pemain adalah hal utama, oke?